Alhamdulillah Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik pakaian seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah ketakwaan. Walibasut taqwa zalikal khair. Pakaian ketakwaan itu adalah sebaik-baik pakaian. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2023. Perjalanan hari demi hari telah kita lewati. Ada banyak orang yang tentu saja bahagia menyambut perubahan tahun ini. Bahagia karena ada banyak waktu yang memberi kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga, melepaskan penat kehidupan, melepaskan beragam beban pekerjaan, melepaskan beragam hal yang selama ini menjadi kesibukan sehari-hari. Sebagian saudara-saudara kita pergi mencari tempat yang memberikan kenyamanan. Dan di ujung tahun kegembiraan itu meluap. Dengan teriakan, dengan nyanyian, dengan kebahagiaan berpelukan satu dengan yang lain. Menyambut hari yang baru, seakan tidak pernah masa lalu mengintai dan menakuti mereka. Padahal hari-hari yang telah lewat dari kita, itulah kelak yang akan menjadi bekal kita. Yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kita. Yang kelak menjadi lukisan kehidupan kita. Yang Allah tampilkan di yaumil hisab. Allah menyebutkan sebagai hari di mana tersingkapnya seluruh rahasia-rahasia kita. Yauma tublas sarair. Hari di mana kami ungkapkan seluruh rahasia yang telah tersembunyi. Hari yang lalu, masa yang telah lewat tidak akan pernah kembali pada saat di dunia ini. Tetapi dia kembali nanti di yaumil qiyamah sebagai saksi atas seluruh aktivitas yang telah kita lakukan. Waktu adalah pergiliran yang terjadi antara siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan tentang waktu ini dengan beragam term dan istilah yang digunakan. Allah menggunakan istilah yaum yang menunjukkan bahwa meliputi siang dan malam, yang menunjukkan saat pada satu di antara hari yang ada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami sempurnakan agama bagimu. Allah menggunakan istilah yaum. Para ahli bahasa menyebutkan yaum adalah waktu yang meliputi siang dan malam. Kita bagi dia menjadi siang ketika matahari terbit dan malam ketika matahari tersembunyi. Allah mengatakan innalazi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dia yang menciptakan langit dan bumi, mempergilirkan malam dan siang. Dan itu adalah tanda-tanda bagi orang yang ulil albab, bagi orang yang menggunakan akalnya.
Allah menjadikan itu sebagai bagian dari proses kehidupan kita. Kemudian Allah bagi lagi hari-hari itu dengan beragam istilah yang lain. Allah menggunakan istilah sahar, as-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfikin wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menginfakkan hartanya dan memohon ampunan di tengah malam yang gulita. Kata sahar adalah kata di mana disebutkan fil zulmatil lail, pada kegelapan malam. Jadi ketika malam itu menjelang dalam kegelapannya yang paling gelap, itulah yang disebutkan dengan sahar. Kita biasa di bulan suci Ramadan bangun di tengah malam hari yang kita sebut sebagai makan sahur. Sahur dari kata sahar yaitu malam yang di dalam kegelapan, puncak kegelapannya. Kemudian Allah menggunakan kata sobah, yaitu ketika mulai terbitnya fajar sidik. Wa subhi izat tanafas, pada surah Takwir ayat 18. Dan subuh ketika kemudian dimulai nafas itu, dimulai kehidupan. Allah menggunakan istilah ad-duha, wad-duha dalam satu surah yang secara khusus. Kata duha menunjukkan waktu di mana setelah subuh lewat, matahari telah terbit, kemudian mulai matahari naik ke penggala. Itu disebut dengan istilah ad-duha. Allah menggunakan juga kata dengan sebutan asr, yang dimaksudkan dalam keadaan di mana al-waktu dayyi, waktu yang sangat sempit. Dan Allah menyebutkan dalam surah yang khusus, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah mengatakan bersumpah demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Waktu asar adalah waktu yang sangat sempit, bahwa kehidupan kita pada hakikatnya berada dalam keadaan waktu asar itu. Kesempatan itu sangat sedikit, dan ketika terlewat dia tidak akan pernah kembali. Allah menggunakan istilah lain. Di dalam istilah waktu juga Allah menggunakan istilah syahr, yaitu bulan. Inna iddata syuhur indallah isna asyar syahran. Sesungguhnya masa-masa bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Allah menegaskan yang disebut dengan bulan itu dalam bilangan 12. Nah, waktu ini adalah waktu yang bersifat material, waktu yang bersifat duniawiyah, yang di situ terjadi karena adanya proses gerak, sehingga kemudian menimbulkan apa yang kita sebut sebagai waktu. Allah juga menggunakan istilah kurun. Istilah kurun, sebagian para ulama mengatakan anna qurna fahiya min khamsina sana, bahwa kurun itu meliputi 50 tahun. Ada lagi menyebutkan dengan istilah sana, tahun. Allah mengatakan di dalam Al-Quran terkait dengan tahun ini, yudabirul amra minas sama ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumi kana miqdaru alfasana. Dan Allah lah yang mengatur seluruh urusan ini, dan kemudian di langit maupun di bumi. Kemudian naik para malaikat itu menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yang satu harinya itu dalam jumlah bilangan 1000 tahun. Jadi proses perjalanan satu hari malaikat menuju Allah sama dengan 1000 tahun apa yang ada pada kita. Dan Allah mengatakan juga wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ciptakan setelah mereka itu kurun yang berikutnya. Allah menggunakan istilah kurun. Allah juga menggunakan istilah hin, yaitu masa tertentu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ketika Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan dari langit, Allah mengatakan kepada mereka, dan kamu di muka bumi itu akan tinggal dan kemudian bersenang-senang di dalamnya sampai waktu yang ditentukan. Kata hins menunjukkan ajal, menunjukkan batas waktu tertentu dari proses kehidupan kita. Ada lagi istilah ajal, likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, bahwa setiap kaum itu ada batasnya. Kalau batas itu sudah sampai pada mereka, maka dia tidak akan dapat memajukan dalam sedetik ataupun memundurkannya dalam sedetik. Setiap kita ada batasnya dalam kehidupan ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala
juga menyebutkan ada istilah yang Allah gunakan dengan istilah dahrun. Dahrun kata para ulama, al-waktu min haitsu la laisa fiha al-madiyah walakin ruhaniyah. Bahwa dahrun itu adalah waktu yang bukan diletakkan pada kehidupan material manusia, tapi diletakkan pada kehidupan yang gaib, kehidupan berikutnya dari manusia, yaitu ketika kita kemudian menempati waktu kita di alam kubur kita. Di situ bukan lagi waktu. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal fil qabri lahal waktu? Ya Rasulullah, apakah di dalam kubur itu ada waktu seperti kita? Ada siang dan malamnya. Faqala Rasulullah, la laisal hiyal waqt walakin ad-dahr. Bukan waktu tapi disebut dengan ad-dahr, yaitu masa di mana seseorang yang berada dalam waktu yang khusus yang disebut dengan dahr. Sebagian ulama mengatakan al-waqtud dahr fahiya waktu min nafsaniyatul insaniyah. Bahwa waktu dahar itu terjadi berdasarkan kualitas jiwa manusia masing-masing. Kalau dia berada di antara taman surga, sebagaimana Rasulullah menyebutkan anal qabr raudatan min riyadil jannah au khufratan min khifarin niran, bahwa surga itu taman di antara taman surga atau juga bagian dari api neraka. Kalau dia berada dalam taman surga, maka waktu yang terjadi dalam kehidupan di kubur itu terasa begitu singkatnya karena menyenangkan. Uzair alaihissalam ketika di dalam Al-Quran ditanya oleh Allah, setelah diwafatkan selama 100 tahun, dia ditanya oleh Allah, kam labista, berapa lama engkau tertidur masuk pada alam barzah kamu? Uzair alaihissalam berkata, labistu yauman au ba'da yaum. Aku tertidur atau aku berada di tempat ini selama 1 hari atau kurang dari setengah hari. Padahal Allah mengatakan engkau telah melewati selama 100 tahun berada di tempat itu. Ini menunjukkan ini kualitas waktu yang terjadi pada diri seseorang di alam kuburnya berbeda satu dengan yang lain. Berdasarkan kenyataan atau realitas yang dia hadapi masing-masing di alam kubur itu. Allah menggunakan kemudian istilah al-waktu di dalam Al-Quran itu sendiri. Pada surah Shad ayat 81. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumi waqtil ma'lum. Allah berfirman bahwa sesungguhnya engkau berada di antara orang-orang yang tengah menantikan sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa nilai waktu ini begitu banyaknya digambarkan Al-Quran menunjukkan 2 hal. Yang pertama, waktu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan satu hal berulang-ulang dalam kalimat atau kata yang berbeda kalau itu persoalan biasa. Tapi ini persoalan yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kehidupan manusia. Yang kedua, kenapa waktu ini begitu banyaknya? Karena kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari waktu. Kita akan hidup di dunia ini dengan waktu. Dan nanti setelah kehidupan ini ada waktu yang lain dengan hukum yang berbeda yang akan kita alami. Yang ketiga, persepsi kita satu dengan yang lain itu berbeda satu dengan yang lain. Kita merasa bahwa usia kita sangat panjang. Tapi percayalah bahwa di ujung kehidupan nanti, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kembali seluruh bagian kehidupan yang telah lewat, kita merasakan kehidupan itu begitu singkatnya. Ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Kita selama ini telah bersama sekian lama dalam kehidupan bersamanya. Kita merasakan kebersamaan itu dengannya begitu singkat. Seandainya Allah memberikan sedikit saja waktu, kita tentu akan berbuat yang lebih dari apa yang pernah kita lakukan untuknya. Kita dahulu bersama dengan orang tua kita. Kita bersama dengan ayah dan ibu kita. Tapi ketika mereka telah tiada, kita merasakan kebersamaan itu begitu singkatnya di antara kita. Andai Allah memperpanjang waktu itu sejenak, kita mungkin akan membuat kebaikan yang begitu luar biasa untuk kita persembahkan kepada kedua orang tua kita. Tapi begitulah waktu terjadi. Dia begitu terasa sangat singkat ketika kemudian kita sudah berada di penghujung kehidupan. Pergiliran waktu ini Allah gilirkan di antara manusia. Mungkin kita sekarang dalam keadaan susah,
Tapi suatu saat kita akan merasakan kesenangan. Mungkin kita sedang merasakan kesenangan, tapi ada saatnya kita pun akan merasakan derita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Imran ayat 140, Allah mengatakan, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu allazina amanu wa yatakhaza minkum syuhada." Dan demikianlah hari itu kami pergilirkan di antara manusia, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui di antara manusia itu mana yang beriman, dan kami akan ambil di antara mereka itu kesaksian dan kesaksian. Ini menunjukkan kepada kita melihat bahwa segala proses yang terjadi dalam kehidupan kita ini selalu diliputi oleh waktu. Dan waktu-waktu itu menjadi kesempatan kita. Ketika waktu yang terlewat itu pergi dari kita, dia kelak akan menjadi catatan di yaumil qiyamah yang Allah akan hamparkan di hadapan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa wal waktu la roja'a ilaikum, walakin sayuzhir ila yaumil qiyamah." Waktu itu tidak akan pernah kembali pada kita, tapi akan ditampilkan nanti di hari kiamat. Setiap hari kehidupan kita, itulah catatan-catatan kita. Kita akan bahagia ketika menyaksikan amal-amal soleh kita. Tetapi ketika kita menyaksikan amal-amal buruk kita, pada saat itu rasa malu yang begitu dahsyat, yang Rasulullah menggambarkan karena malu yang sangat luar biasa atas kejelekan yang telah kita kerjakan pada hari itu. Maka wajah kita itu terkelupas satu dengan lainnya, karena rasa malu yang begitu dahsyat meliputi diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menutup beragam kejelekan kita, menutup aib kita di dunia ini, Allah tutup juga kejelekan dan aib kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pergiliran waktu ini menjadikan kesadaran baru bagi kita. Tentu ada harapan-harapan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan batas kehidupan kita. Suatu saat di satu hari, entah di masa yang mana, Allah akan menjemput kita. Ruh kita akan berpisah dari seluruh kehidupan dunia kita. Pada saat itulah pertanggungjawaban atas hari-hari yang telah lewat, yang telah kita lalui, akan menjadi satu hal yang tentu saja menakutkan dan mengkhawatirkan kita. Karena itu, marilah kita di ujung dari tahun-tahun ini lebih banyak bermuhasabah atas kehidupan yang telah lewat dan apa yang kita siapkan untuk bekal kita pada kehidupan kita nanti. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Maka hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang dia bawa untuk hari esoknya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafur Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Wa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Allahumma ya Allah, inilah kami yang berada di penghujung tahun kehidupan ini. Ya Allah, kami bersyukur atas seluruh nikmat yang Kau berikan, terutama nikmat kesehatan, sehingga kami sampai pada saat ini dalam ketundukan dan ketakwaan padamu. Allahumma ya Allah, jadikan waktu-waktu yang telah lewat dari kami sebagai catatan amal-amal baik kami, sebagai waktu yang menghapuskan seluruh kejelekan dan keburukan kami. Ya Allah, sekiranya ada di antara waktu yang telah lewat itu belum Engkau ampuni dosa-dosa kami, pada saat ini kami memohon ampunan atas seluruh dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, atas waktu-waktu yang lewat, jangan Kau permalukan nanti kami di yaumil qiyamah. Sebagaimana Engkau tutupi kejelekan kami dalam kehidupan dunia kami, tutupilah seluruh kejelekan kami nanti di yaumil hisab. Ya Allah,
Engkaulah zat yang ghafurur rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami hamba-Mu yang miskin dan fakir. Ya Allah, bimbinglah kami pada tahun-tahun yang akan datang untuk menjadi hamba-Mu yang bertakwa di hadapan-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Maafkan kesalahan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, sekiranya mereka berada di alam kubur mereka, jadikan kubur itu taman di antara taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, setiap kebaikan yang kami lakukan, curahilah itu semua untuk kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, lindungilah kami sekeluarga ya Allah. Pasangan kami dan anak-anak keturunan kami. Tanamkan di hati anak-anak kami kecintaan padamu, kepada Nabi-Mu, kepada Al-Quran, kepada kami kedua orang tua mereka. Jangan lalaikan mereka menyebut nama kami dalam doa-doa mereka. Ya Allah, mudahkan kehidupan kami. Tahun yang akan datang ini, ya Allah, banyak harapan yang ada di dalam hati kami. Dekatkan harapan-harapan kami. Anugerah kepada kami ibadah haji dan umrah, ya Allah. Anugerahkan bagi kami rezeki yang halal, kehidupan yang mudah. Ya Allah, sekiranya di satu saat nanti Engkau tetapkan ajal dan akhir kehidupan kami, jadikan saat itu sebagai saat husnul khatimah bagi kami. Saat Engkau ampuni dosa kami, Engkau maafkan kesalahan kami, Engkau muliakan kami di antara hamba-hamba-Mu, Engkau panggil dengan kasih sayang-Mu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Duhai jiwa yang tentram, ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam keadaan yang sulit di Palestina, ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran bagi mereka. Ya Allah, menangkanlah para pejuang-pejuang yang membela kehormatan Islam. Hancurkanlah seluruh musuh-musuh yang hendak menghancurkan kemuliaan Islam. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur segala sesuatu. Aturlah kehidupan kami dalam sebaik-baik aturan. Ya mukallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawilal hawil wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Wahai yang membolak-balikan hati dan pandangan, wahai yang mempergilirkan malam dan siang, wahai yang merubah-rubah keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibu da'wat, ya qadiyal hajat. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.